Jadi tantangan itu memang banyak banget sih. Di mana-mana masih ada ya. Usaha itu kayak benar-benar roller coaster lah kondisinya gitu ya. Jadi challenge itu selalu ada. Saya kasih framework ya buat pelajaran kita semua. Jadi harus PDCA, plan, do, habis itu dicek gitu, do-nya itu dicek. Ini beda banget sama try and error. Kalau try and error, bolak-balik aja sampai ya. blenger kamu try and error. Harus ada plan, do, kemudian cek. Dari cek itu kita bisa mengevaluasi, kemudian action lagi untuk memperbaikinya. Hai T-Friends, senang sekali saya Rachel Amanda berjumpa kembali dengan T-Friends semua di acara Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Podcast Bincang Inspiratif merupakan tempat berbagi inspirasi seputar kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa, dan juga tips parenting. Kali ini seperti biasa kita akan ngobrol bareng dua alumni Tanoto Scholars yang sudah pasti kisahnya luar biasa inspiratif. Pertama ada Kak Theophilus Hartono, seorang lulusan teknik mesin UGM yang kini sukses membangun brand ayam geprek yang sedang naik daun di Surabaya, Mr. Suprek. Bukan cuma Kak Theo, kali ini kita juga kehadiran Kak Freddy Wijaya, alumni akuntansi UGM yang pemilik bisnis pupuk hayati cair merek Dinosaurus yang bukan cuma diakui secara nasional, tapi juga sudah bersertifikat organik internasional dan juga dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penasaran kan gimana obrolannya? Kita mau gali nih cerita mereka tentang jatuh bangunnya merintis usaha, strategi mereka untuk tumbuh, dan juga pelajaran hidup yang pasti bisa banget jadi bekal untuk kita semua. Apalagi kan tadi kita dengar-dengar, backgroundnya yang satu teknik mesin, yang satu akuntansi, kok dua-duanya punya usaha ya. Tuh pasti banyak kan T-Friends yang kayak pengen coba belok gitu. Kita langsung tanya aja sama kedua orang ini. Kak Theo, Kak Freddy apa kabar? Baik. Luar biasa. Terima kasih sekali sudah datang ke Tanoto Foundation ke acara Bincang Inspiratif ini. T-Friends di luar sana juga pasti penasaran sama ceritanya. Tapi mungkin sebelumnya aku boleh minta Kak Theo dan Kak Freddy perkenalan singkat dulu kali ya ke T-Friends gitu. Kayak mungkin masing-masing bagaimana mengawali mulai dari tingkat pendidikan sampai akhirnya punya usaha sekarang. Mungkin Kak Theo dulu. Oke, thank you sebelumnya Kak Manda udah diundang di Bincang Inspiratif. Kita juga thank you. Nah, perkenalan, nama saya Theo. Saya itu lulusan teknik mesin UGM angkatan 2007. Oke. Jadi setelah lulus dari teknik mesin UGM, saya sempat kerja profesional 4 tahun 8 bulan di oil industry. Oke. Kemudian singkat cerita, saya di PHK di 2015. Oke. Oleh karena itu, saya membantu bisnis yang dirintis keluarga istri saya, yaitu ayam geprek Mr. Suprek. Nah, ini perkenalan sedikit ayam geprek Mr. Suprek. Nah, kenapa kok bisnisnya ayam geprek dan Mr. Suprek gitu ya? Yang pertama, opportunity Kak Manda. Jadi, bisnis kuliner itu dekat dengan rempah-rempah. Indonesia itu dari dulu dikenal sebagai primadonanya rempah-rempah. Betul. Namun Kak Manda, kalau kita lihat ya, brand-brandnya itu kita itu bangga itu sama brand-brand asing Kak Manda. Mulai dari transportasi, kemudian komunikasi, kemudian otomotif, fashion, dan lain sebagainya itu kita bangganya dengan brand-brand asing. Yang membuat saya miris, termasuk brand kuliner pun kita bangganya sama brand asing. Belum ada brand kuliner Indonesia yang ataupun sedikit brand kuliner Indonesia yang kita bangga gitu loh. Nah, di titik ini berarti masih ada room of opportunity untuk berkembang brand kuliner lokal ini gitu. Terus kemudian yang kedua Mr. Suprek. Nah, Suprek ini kan nama desa gitu ya. Kita kenal Sudirman, Soekarno, Soeharto gitu, Suprek. Yang which is nggak lazim untuk dipakai sebagai nama brand. Karena persepsinya ya nggak keren gitu ya. Kurang keren. Nah, oleh karena itu kalau bukan kita yang bangga duluan, siapa lagi? Jadi saya itu pengen punya mimpi suatu saat ada brand lokal kuliner yang
bisa dibanggakan gitu, Kak Manda. Itu jadi ceritanya dari teknik mesin, kemudian sempat kerja di oil gas company, di PHK, sampai akhirnya membangun dan mengembangkan si Mr. Suprek ini ya. Oke, itu dari Kateo. Kak Freddy gimana nih ceritanya, boleh perkenalan sedikit sama kok bisa jadi terjun ke bisnis pupuk dinosaurus ini? Thank you Kak Manda, thank you Tanoto Foundation, salam kenal semuanya, saya Freddy. Memang dari awal kami bangun pupuk dinosaurus ini inspirasinya karena saya rasa waktu kecil aku emang seneng banget sama tanaman, Kak. Jadi kalau teman-teman lain waktu SD itu semuanya baca komik atau di perpustakaan ya gitu, baca komik atau baca Goosebumps gitu, aku cari Trubus gitu. Jadi memang dari kecil aku emang udah suka tanaman, dan jadi saat aku jadi penerima beasiswa dari Tanoto Foundation, aku juga sangat terinspirasi dari Pay It Forward. Dan pada satu momen akhirnya aku terjun ke masyarakat untuk kita bikin pemberdayaan untuk solve problems petani yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka kesulitan pupuk. Saat itu kami buatkan pupuk ini gratis untuk teman-teman petani, dan hasilnya luar biasa, Kak. Jadi di saat itulah awal mula saya akhirnya dari akuntansi, terus akhirnya bisa terjun ke dunia pupuk organik. Wah, gitu. Luar biasa. Ini adalah kedua Tanoto Scholarship dengan perjalanannya yang berbeda ya gitu. Yang satu sama-sama backgroundnya beda dari yang dilakukan sekarang, tapi yang satu tadinya suka A, terus belok ke B dan menemukan keberhasilan di situ. Yang satu juga awalnya memang karena punya ketertarikan, yang akhirnya sekarang jadi brand besar juga. Nah, tapi aku dengar-dengar nih untuk Kateo, katanya nih awal-awal ketika si Mr. Suprek ini sudah jadi brand yang naik daun di Surabaya, itu katanya sempat nggak diterima masyarakat ya. Itu bener apa enggak? Nah, bener banget Kak Manda. Jadi waktu itu kita buka cabang pertama running well, buka cabang kedua running well, sampai di cabang ketiga itu nggak laku, Kak. Karena ternyata ketika buka di cabang ketiga ini di suatu kampus gitu ya, area kampus, ternyata di dalam kampusnya ada yang buka ayam geprek dengan harga yang lebih murah. Ada kompetitornya ya. Betul, ada kompetitor yang perang-perangan harga lebih murah dan kita nggak bisa berkompetisi di situ. Jadi menurut saya di suatu titik dalam bisnis itu jangan jadikan harga itu sebagai sesuatu yang utama, karena kalau nanti murah-murahan, wah udah habislah kita. Jadi menurut saya yang paling utama kalau kita mau berbisnis itu, yang paling penting adalah tentukan target marketmu. Karena kita nggak bisa jualan ke semua orang. Ada pepatah kan yang bilang, kalau kamu mau buat semua orang seneng, jual es krim. Jadi yang paling penting tentukan target marketmu. Dari situ ketika kita menentukan target market, itu kita udah bisa ngomong 3 hal tuh. Paling enggak kalau bisnis makanan, produknya seperti apa, pelayanannya, servisnya seperti apa, dan kemudian harganya seperti apa. Nah dari situ kita baru meramu positioning brand kita. Brand kita itu mau yang seperti apa sih di market yang ini gitu. Jadi memang tantangannya adalah karenanya ada kompetitor, ada perang harga. Akhirnya cara mengatasinya ya yang penting tentukan dulu siapa sih yang mau kita sasar. Dan mungkin juga karena kita tahu kualitas kita seperti apa ya. Jadi nggak main perang harga juga, karena kita tahu produk kita juga mengeluarkan sesuatu yang baik gitu ya kali Kateo. Dan jangan lupa kalau mau ekspansi gitu, lakukan visibility study sedetail-detailnya. Jadi cocok nggak sih target market di sekitar itu dengan produk kita, pelayanan kita, dan harga kita. Jadi jangan lupa survei untuk mendapatkan data yang detail. Survei, riset, kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kalau main feeling, serem ya Kak, karena kita cuma pasti akan mengira-ngira aja gitu. Itu tantangan yang dihadapi sama Mr. Suprek pada awalnya. Nah kalau Kak Freddy, yang awalnya adalah misi pemberdayaan kemudian menjadi bisnis. Masa sih nggak ada tantangannya juga gitu ketika ini suatu yang tadinya ini berupa bentuk nih, oke kita jadiin bisnis deh. Kalau Kak Freddy sendiri apa yang dialami pada saat awal mula dinosaurus? Atau mungkin sampai sekarang gitu masih berjalan? Iya, jadi tantangan itu memang banyak banget sih. Di mana-mana masih ada ya? Usaha itu kayak benar-benar roller coaster lah kondisinya gitu ya. Jadi challenge itu selalu ada gitu, dan terutama
kondisi saat ini ya kita perlu mengedukasi petani ya, karena belum banyak sebenarnya petani yang menyadari bahwa tanah kita tuh sekarang udah rusak loh gitu. Pemakaian pupuk kimia yang berlebih tuh ternyata mempengaruhi kualitas tanah dan kemudian akhirnya mempengaruhi hasil panen dan terlebih juga ke masyarakat yang pada akhirnya menikmati hasil dari pertanian tersebut kan. Kalau kita lihat sekarang fenomenanya penyakit banyak banget gitu yang aneh-aneh gitu. Nah, saya rasa dengan tantangannya adalah mengedukasi. Edukasi itu butuh waktu, terutama karena generasi petani juga kalau kita lihat sekarang kan lebih baik didominasi yang sepuh, nggak banyak anak muda yang mau terjun ke pertanian. Jadi saya rasa tetap kita cobalah untuk bisa share dan mengedukasi teman-teman petani. Nah, ini kita mau ngomongin tentang scale up. Kayak misalnya mungkin Mr. Suprex sudah punya beberapa cabang franchise, yang tadi mungkin cabang ketiga, mungkin sekarang juga sudah lebih banyak lagi, Dinosaurus juga sudah bersertifikat internasional. Nah, itu masing-masing dari Kak Theo dan Kak Freddy tuh gimana sih caranya kalian bisa nge-scale up bisnis kalian gitu? Jadi dari 15-an cabang yang ada sekarang ini kita kelola sendiri semuanya. Wow, Di awal mungkin cabang pertama sampai kelima mungkin kita tarik investor. Setelah itu kita compounding sampai cabang ke-15. Nah, jadi kunci utama untuk kita scale up itu adalah yang pertama sistem. Karena kita mau menduplikasi sebuah bisnis ke cabang yang lain ya. Itu yang pertama sistem. Kemudian yang kedua adalah memperkuat SDM. Karena sistem bagaimanapun yang jalanin masih manusia dong. Apalagi kita bisnis jasa, bisnis restoran kan salah satu bisnis jasa kan. Yang ngerjain walaupun dibantu AI, tapi nggak semuanya AI. Faktor manusianya masih banyak banget. Kayak yang masak, kemudian yang menyajikan. Belum kebayang sih aku AI goreng ayam. Kayak gimana tuh caranya? Nepungin ayam gitu. Untuk robot belum sampai ke sana lah. Nah, karena yang mengerjakan masih manusia, makanya manusia itu banyak errornya. Oleh karena itu kita harus tetap mentoring, coaching, kemudian harus tetap di monitoring dan evaluasi Kak Manda. Seperti itu. Jadi memang Mr. Suprex 15 cabang dan semuanya masih sendiri, karena mungkin Kak Theo juga masih aktif untuk coaching, mentoring, dan kontrolnya juga akhirnya quality control juga jadi bisa dilakukan sendiri ya gitu. Itu dari Kak Theo. Kalau Kak Freddy sendiri bagaimana untuk Dinosaurus? Kalau dari Dinosaurus sendiri memang awalnya kita juga start small ya, terutama waktu empowerment ya kita bikin seadanya lah waktu itu untuk teman-teman petani gitu. Dan waktu awal kita mulai juga memang packaging, semua itu sederhana banget gitu. Jadi pakai standing pouch yang masih clear, terus kami coba cari tukang sablonnya. Terus habis itu juga kami coba pakai botol, label pakai stiker, terus buka lewat e-commerce. Lumayan challenging juga ini, aku cerita challenge lagi. Karena saat awal kita berdiri itu deket-deket pandemi, Kak. Jadi pertanian ini kan sangat dekat dengan petani ya. Aku harus turun ke lapangan untuk edukasi petaninya gitu. Sementara petani itu harus ditemui, terus habis itu bikin forum gitu kan, edukasi mereka gitu. Sementara COVID, jadi ada PSBB waktu itu, Jakarta zona hitam katanya, kita nggak bisa ke sana. So, kami mulai set up, berarti ini harus go digital nih. Kita harus bikin media edukasi berdasarkan YouTube dan pengalaman dari petani-petani sebelumnya itu kita rangkum, kita edit, kita bikinkan videonya untuk bisa menginspirasi petani lain. Oh ternyata pakai organik tuh hasilnya luar biasa ya. Oh ternyata saat pakai pupuk dinosaurus tuh hasil tanamannya tuh bisa melimpah ya gitu, produktivitasnya bisa naik gitu. Jadi saat itu kami expand, kami coba kembangkan lewat sosial media, lewat digital, terus juga pelan-pelan kami perbaharui produknya. Karena kalau udah masuk ke segmen yang lebih serius kan otomatis packaging harus bagus. Terutama pupuk itu banyak kasus pemalsuan, Kak. Jadi yang beredar di petani gitu kan, mungkin packagingnya sama serupa gitu. Nah itu yang harus aku pertimbangkan juga kan waktu kita nge-set up bisnis supaya kalau produk ini jalan, kita jaga supaya petani itu benar-benar begitu dia beli dinosaurus ya itu asli dinosaurus gitu, tidak dipalsukan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Tapi ya positif side-nya saat kita
tayangkan di digital, itu bisa diakses kapanpun, Betul. oleh siapapun, dimanapun. Justru gitu. nge-reach-nya justru jadi lebih meluas lebih luas, ya, yes. gitu. Wah. Saat kita scale up itu otomatis feedback yang positif dari petani adalah, oh iya ternyata ini perusahaannya bonafit ya. Oh ternyata ini perusahaannya meyakinkan ya, produk yang dibikin itu benar-benar serius gitu, dari segi packagingnya, dari segi pemasarannya, jalur distribusinya, terus sertifikasinya. Saya rasa itu semua ada peran positif gitu, ada peran yang sangat signifikan untuk naikin kepercayaan petani terhadap produk kita. Ya, ya. Wah, luar biasa ya dengan segala tantangannya. Mr. Suprek dan Dinosaurus ini juga tetap bisa scale up dengan tantangannya masing-masing, T-Friends. Jadi ini semua tuh bukannya tanpa, aduh langsung aja gitu jalannya mulus gitu, jarang banget terjadi. Nah ini pasti juga jadi pertanyaan untuk anak muda, T-Friends di luar sana, termasuk aku gitu ya. Misalnya kalau kita mau mulai usaha nih, bingung mulainya dari mana. Nah ini mungkin sebenarnya kan mulai tuh bisa macem-macem banget ya starting point-nya gitu. Tapi aku coba simple ya. Tapi kalau misalnya Kak Theo dan Kak Freddy punya jawaban lain nggak apa-apa. Menurut kalian, kalau ada anak muda yang mau memulai usaha, mana yang paling penting? Idenya dulu yang bagus, modalnya dulu harus ada, atau emang mental tahan banting aja? Oke. Atau gabungannya itu boleh loh. Silakan mungkin Kak Freddy. Kalau dari saya rasa ketiganya penting Kak memang. Oke. Aku rasa ketiganya ada peranan penting, tapi yang paling penting terutama itu menurutku visi Kak. Visi, oke. Saat dia dapat momentumnya, saat kita terpanggil untuk ini ada problem yang harus kita solve sebagai anak muda gitu. Dan mungkin di sana ada peluang yang besar. Maka mimpi itu yang harus kita perjuangkan. Saya rasa start dari vision. Kalau kita ngerasa apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan itu akan memberikan banyak manfaat buat banyak orang, ada nilai di sana gitu. Aku rasa itu elemen paling penting sih. Jadi saat ada badai atau apapun menghalang, kita akan tetap ada grit di sana gitu. Setuju. Kita bisa survive, yes. Benar juga, visi, karena kadang-kadang kalau kita udah di tengah jalan terus kadang-kadang mungkin kita nggak tahu, ini kita ngapain sih, back to visi itu sendiri ya, akhirnya yang kemudian, ayo lurusin lagi gitu ya. Menjadi sumber apa ya, sumber energi yang... Sumber energi, kita tahu tujuannya apa, buat apa itu pentingnya. Oke, Kak Theo bagaimana kalau menurut Kak Theo? Oke, saya setuju sih sama Kak Freddy, jadi penting banget untuk find your why itu. Kamu ngapain sih? Dengan bisnis ini kamu mau bantu apa sih? Kamu mau memperbaiki apa sih lewat bisnis ini? Jadi dari why itu, setelah kamu find your why, yang paling penting berikutnya mental yang tahan banting sih. Karena jadi pengusaha itu trouble is a friend sih. Jadi bertemanlah dengan masalah, T-Friends. Jadi gagal itu kayaknya ya kesehari-hariannya gagal. Menurut saya ya, kalau kamu makanya tadi penting itu punya mental yang tahan banting. Setelah kamu gagal, jangan cuma punya mentalitas yang pokoknya try and error aja. Jangan seperti itu. Iya bener, try and error. Tapi dari error itu kamu harus dapat pelajaran. Makanya saya kasih framework ya buat pelajaran kita semua. Jadi harus PDCA, plan, do. Habis itu dicek gitu, dunia itu dicek workingnya bagus atau enggak. Dari situ kita menghasilkan evaluasi PDCA. Dari evaluasi itu kita action untuk memperbaikinya. Ini beda banget sama try and error. Kalau try and error, balik aja sampai blenger kamu try and error. Tapi kita harus, ya itu tadi, harus ada plan, do, kemudian cek. Dari cek itu kita bisa mengevaluasi, kemudian action lagi untuk memperbaikinya. Seperti itu. Tuh, T-Friends, PDCA, plan, do, check, action. Walaupun di tengah-tengahnya tetap harus evaluate ya gitu. Dan itu yang akhirnya mungkin mencegah kita untuk terus-terusan try and error gitu. Karena memastikan bahwa ada sesuatu yang kita evaluate, jadi kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Dan yang pasti, keduanya juga sama setuju bahwa harus ada visi yang jelas, why-nya juga. Kenapa sih memulai? Mungkin karena setelah itu ketika why-nya jelas, dan mental tahan bantingnya juga ada,
akhirnya mungkin ide dan modal tuh juga akhirnya bisa diusahakan dengan sendirinya ya, ketika tahu mau ngapain gitu. Dan tadi ada satu poin yang Kak Theo juga sempat mention, trouble is a friend. Itu dia, bertemanlah dengan tantangan dan masalah, karena kegagalan terutama di awal bisnis ya. Mungkin banyak banget yang awal-awal tuh masih struggle gitu. Itu tuh lumrah, banyak yang terjadi gitu. Kalau boleh tahu, apa momen paling sulit yang Kak Theo dan Kak Freddy alami selama menjalankan bisnis kalian ini? Bisnis ayam geprek, bisnis restoran gitu kan. Barrier to entry-nya itu mudah banget Kak Manda. Jadi kamu bisa masak gitu aja, kamu besok buka bisnis restoran gitu kan. Modalnya dikit, terus skill yang nggak jago-jago banget, apalagi sekarang didukung dengan online, semua serba online. Jadi asal punya panci, wajan aja besok bisa bisnis kuliner gitu kan. Kompetitornya banyak. Jadi balik lagi yang saya tadi omongan ke Kak Manda, kamu itu harus find your why. Kenapa dengan bisnis kuliner ini kamu pengen ngapain? Nah, ini mulai kita gali kan. Awalnya memang nggak percaya nih bisnis kuliner gitu kan. Nggak keren kan. Teknik mesin lulusan terbaik, bisnis kuliner gitu kan. Saya mundur sedikit. Jadi kecewa sih nggak pernah kok dari teknik mesin ke kuliner. Tapi malu iya Kak Manda. Lulusan terbaik teknik mesin, bisnisnya cuma ayam goreng gitu kan. Tapi dari sini, dari pendidikan teknik mesin ini, saya belajar itu 3 hal. Kita itu dari kuliah teknik mesin itu diajarin critical thinking, kita diajarin berpikir sistematis, dan diajarin problem solving, yang which is kepakai banget waktu mau dijalankan di bidang manapun. Di bidang manapun. Nah, saya balik lagi. Jadi find your why. Kok kamu bisnis kuliner ini ngapain gitu kan? Jadi ketika kita gagal, balik lagi ke why-nya kita. Dari situ kita nanti akan ada aja jalannya, karena saya percaya when there is a will there is a way Kak Manda. Jadi saran juga ketika kita gagal, supaya kita itu masih punya bensin lagi, itu caranya, frameworknya biar kita bisa find your why-nya itu jangan cuma follow your passion. Saran buat teman-teman semua, jadi follow your passion itu I think is not enough. Jadi oke lah, ngutip Steve Jobs gitu ya, bilang do what you love what you do. Kebetulan kalau apa yang kamu cintai itu bisa menghasilkan uang, ya praise God gitu kan. Tapi kalau bayangkan, kalau yang Anda sukai sama kayak saya itu hobinya ngobrol-ngobrol. Nah, kalau cuma ngobrol-ngobrol di warung kopi, mana bisa dapat uang? Iya kan? Jadi saya kasih framework, jangan cuma do what you love what you do. Tapi temukan talentmu itu apa. Jadi pakai framework Ikigai. Ikigai itu artinya kamu itu menemukan alasan untuk kamu itu hidup. Why-nya itu tadi. Yang pertama, find what you love, bener. Terus yang kedua, skillmu itu apa sih? Terus yang ketiga, yang menghasilkan ya, yang bisa menghasilkan. Terus yang keempat, yang terakhir, apa sih yang dibutuhkan market? Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia? Ketika kamu menemukan irisannya dari keempat ini, itu bener-bener kamu find your why-mu kuat banget gitu, Kak Manda. T-Friends, itu salah satu tips ya ketika mau misalnya memulai sesuatu, kemudian juga tapi mungkin bingung apa, dan udah takut duluan sama kesulitan-kesulitan di awal, ya salah satunya adalah mungkin pakai si framework Ikigai itu. Cari irisannya apa yang kamu suka, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang menghasilkan uang, dan apa sih yang orang lagi butuhin sekarang gitu ya. Kalau Kak Freddy pernah nggak ada titik gagal yang kayak, aduh apa ini nggak works ya, dan gimana tuh ngatasinnya kalau ada? Yes. Jadi kalau gagal itu rasanya gimana ya? Ya kegagalan kecil pastilah. Jalanin bisnis selalu ada posisi-posisi seperti itu. Balik lagi tadi, ups, kadang down gitu. Everything happens. Sometimes karena, kalau yang saya amati karena perubahan. Perubahan itu bisa karena internal kita maupun dari eksternal ya. Kalau internal kita bisa dengan mudah perbaiki gitu. Kita bisa evaluasi, kita bisa perbaiki. Perubahan eksternal juga
itu yang selalu terjadi kan gitu. Tidak bisa dipungkiri, bisnis ini pasti terkait dengan banyak hal, terkait dengan kebijakan, terkait dengan iklim, terkait dengan, karena kan kadang namanya pertanian ya Kak, jadi saya rasa challenge-nya itu ada banyak, tapi bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan itu. Saya rasa kalau satu pintu ketutup, pasti ada pintu lain kebuka di tempat lain. Nah, tinggal kita gimana kita bisa move on untuk pasti ada hope di satu tempat gitu yang bisa kita cari, atau mungkin dia datang sendiri nanti kalau kita istilahnya beribadah dan pekerjaan berusaha, itu berusaha dan selalu mencobalah istilahnya. Gitu. I see, oke. Kalau dinosaurus dan Kak Freddy mungkin tantangannya lebih banyak karena faktornya jadi 360 banget ya gitu kan. Ada yang memang dari alam, ada yang dari kebijakan dan sebagainya. Pasti bukan sesuatu yang mudah gitu, maksudnya pasti cukup berat, tapi ya dengan kedua bintang tamu kita ini yang mentalnya juga pasti mental tahan banting tadi yang udah disebut ya, karena kalau enggak pasti gampang banget gitu untuk ya udahlah ternyata nggak works gitu dengan berbagai tantangan yang datang ke bisnis kalian gitu. Ini mereka adalah 2 Thanatos Scholars yang sudah berwirausaha. Nah, kalau misalnya bisa balik ke masa kuliah dan tahu akan nih persiapan jadi entrepreneur nih gitu, ada yang mau kalian lakukan lebih awal nggak? Kalau aku ya, kalau misalkan aku masih kuliah gitu ya, turn back time gitu, aku rasa aku ingin lebih banyak networking. Itu baru aku sadari. Jadi networking tuh penting banget loh gitu. Jadi aku baru menyadari bahwa UGM atau kampus-kampus terbaik lainnya, banyak Thanatos Scholars kan di sini viewers kita ya. Jadi kalian yang sudah punya privilege untuk bisa masuk ke kampus top Indonesia, saya rasa itu membuka peluang networking yang luar biasa. Dan itu nggak saya sadari dan agak saya sesali, tapi nggak ada yang terlambat ya. Aku rasa berjejaring bisa dimulai dari kapanpun, dimanapun gitu, di saat usia kapanpun gitu. Ide-ide itu bisa lahir dari orang-orang brilian di sekitar kita gitu. Atau kesempatan itu bisa hadir dari tangan-tangan yang diberikan Tuhan lewat orang-orang yang kita kan nggak disangka gitu loh, teman kuliah kita atau teman SMA kita yang ternyata klop satu visi, dia punya resource-nya, kita punya tenaganya gitu. Jadi saya rasa saat ini zamannya kolaborasi gitu. Gimana kalau Kak Theo? Apakah kalau misalnya balik lagi kuliah tuh kayak harusnya gue tuh gini gitu? Aku tuh setuju banget yang Freddy katakan. Jadi aku ini berusaha melengkapi. Untuk networking itu, makanya kita itu harus waktu kuliah itu lebih banyak berorganisasi, ikut-ikut kegiatan whatever lah yang memperlengkapi soft skillmu. Itu aku setuju banget. Dari situ selain networking kita itu dapat experience kan, yang akan berguna juga entah nanti di dunia profesional atau mau berbisnis. Terus kemudian yang kedua, ini bagi aku ngena banget sih. Kita itu harus belajar betul-betul tentang bahasa Inggris, karena itu akan membuat kamu pede. Confidence levelmu akan meningkat dengan kamu bisa menguasai bahasa Inggris. Pengalaman saya ketika di profesional oil and company global gitu ya, secara teknik itu kita nggak kalah sama lulusan-lulusan luar negeri secara teknik, secara matematik, secara fisik itu kita nggak kalah. Cuma kita itu kalah pede aja. Dan kemampuan berbahasa Inggris itu akan kepake juga ketika nanti berbisnis. Karena jaringan kita akan lebih luas dan kita lebih pede itu tadi sih. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Kak Theo, Kak Freddy. Aduh seru banget. Thank you. Obrolannya bukan cuma T-Friends yang belajar, aku juga belajar ya gitu. Karena kita dengar tadi kisah dari Kak Theo juga yang merintis Mr. Suprek pasca PHK, lalu juga perjuangannya Kak Freddy juga untuk mengembangkan pupuk dinosaurus dari NTT hingga skala nasional dan internasional juga sekarang. Nah, yang menarik nih karena memang dua-duanya kan berangkat dari latar belakang yang berbeda. Tadi juga sudah dijelaskan di awal gitu dengan bidang usaha mereka sekarang, tapi
Yang jelas sekarang sama-sama berani ambil langkah, belajar dari proses, kegagalan, dan terus konsisten untuk memberi dampak. Nah, T-Friends, semoga obrolan kali ini bersama Kak Theo dan Kak Freddy juga mengingatkan kita bahwa menjadi entrepreneur tuh bukan cuma soal latar belakang yang sesuai, tapi juga soal keberanian untuk mencoba, berproses, gagal, bangkit kembali. Nah, justru memang di titik-titik itulah yang seringkali lahir langkah-langkah baru atau mungkin yang tidak disangka-sangka untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi, thank you so much sekali lagi Kak Theo, Kak Freddy sudah sharing. Dan semoga yang pasti semakin sukses untuk Mr. Suprek dan Dinosaurus. Semakin berdampak, semakin berdampak untuk diri sendiri maupun berdampak baik untuk orang-orang di sekitar. Dan kita bisa terus menyaksikan kesuksesan Kak Theo dan juga Kak Freddy biar T-Friends di luar sana juga tetap bisa belajar dari kalian berdua. Oke. Demikian Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation kali ini. Saya Rachel Amanda pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tayangan ini. Sampai jumpa di episode Bincang Inspiratif berikutnya. Terima kasih T-Friends. Dadah. Bye.